Kali ini kami akan berbagi pengalaman menumpang pesawat Transnusa, flight Guangzhou Baiyun Airport ke Jakarta Soekarno-Hatta. Ini adalah pesawat tengah malam, jadwal take off 2.30 dan mendarat 6.40, masing-masing di waktu China dan waktu Indonesia Barat. Terlihat pada screenshot Google Maps kami, sekitar pukul setengah 12 malam itu kami sudah berada di kawasan Baiyun Airport. Baiyun itu adalah nama airport di Guangzhou, artinya awan putih. Masuk ke dalam bandara, kami sempat duduk-duduk dulu sebentar, karena lumayan juga sebelumnya berkendara dari dekat Zhuhai, sekitar 1,5 jam lah di dalam mobil. Check-in sudah bisa dilayani pukul setengah 12 di counter N20 sampai N24 ketika itu. Flight number 8B861. By the way, kenapa kami memilih Transnusa saat itu adalah karena pertama memang harga tiketnya paling murah ya untuk opsi Guangzhou ke Jakarta. Dan kedua adalah karena jadwalnya memang di tengah malam, jadi kami bisa memaksimalkan hari itu untuk beraktivitas di Guangzhou benar-benar sampai selesai di malam hari baru kemudian berangkat ke airport. Oke, ini adalah tiket kami setelah di print. Boarding gate A149. Boarding time mulai pukul 1.45. Suasana Bandara Baiyun pada penerbangan malam hari ini ya seperti terlihat pada video. Jumlah penumpang jauh lebih sedikit dibandingkan penerbangan siang atau pagi hari, sehingga antrian penumpang di imigrasinya juga relatif singkat lah. Ketika masuk ke dalam ya hampir semua gerai yang ada di bandara ini sudah tutup, termasuk resto Lanco Lamian kegemaran kami ini. By the way, sedikit mengenai Transnusa. Member Link Asia ini bernama lengkap PT Transnusa Aviation Mandiri. Didirikan pada tahun 2005 dan sempat berhenti operasi pada 2020 karena pandemi. Maskapai penerbangan Indonesia ini kemudian mendapatkan suntikan pemegang saham baru dan tim manajemen baru pada tahun 2022. Sejak saat itu, Transnusa telah mereposisi dan mengubah citra sebagai maskapai layanan premium. Rute internasional pertamanya adalah dari Jakarta ke Kuala Lumpur, Malaysia pada April 2023. Pada tahun 2023 itu juga membuka rute Jakarta-Guangzhou. By the way juga nih seperti terlihat pada video, pada beberapa area semua lampu bandara itu dimatikan. Pertama kali naik penerbangan tengah malam gini ya agak kaget juga ya. Karena biasanya pada penerbangan pagi atau siang hari di Baiyun ini kan terang benderang. Terutama karena dibantu juga dengan jendela besar jadi cahaya matahari dari luar itu masuk ke ruang tunggu bandaranya. Sedangkan pada malam hari ya sudahlah jumlah lampu yang dinyalakan berkurang, dari luar juga tidak ada cahaya matahari ya, jadi ya gelap di dalam. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah keamanan. Oke, kami terus berjalan menuju ke gate keberangkatan. Letaknya itu nyaris di paling ujung. Jumlah penumpang ya memang sedikit. Sebagian besar kursi tunggu juga kosong ya. Penerbangan tengah malam begini ya ada plus minusnya lah. Bagi orang-orang seperti kami ya terutama untuk menghabiskan waktu di Guangzhou area dengan efisien gitu ya. Jadi sampai malam itu masih bisa beraktivitas di China. Naik pesawat tengah malam itu kan berarti ya tidur aja di pesawat gitu ya. At least saving biaya hotel 1 malam lah. Paginya mendarat di Jakarta itu kan sekitar pukul 6.40, bisa langsung beraktivitas kembali di Jakarta. Oke, terlihat pada video saat penumpang sudah diperkenankan untuk boarding, naik ke dalam pesawat ya satu persatu. Terus terang kalau kami sih tim santai gitu. Jadi masuk ke dalam pesawatnya belakangan saja setelah antriannya agak mencair. Menurut websitenya Transnusa sih pesawat yang digunakan adalah Airbus A320. Mereka juga mengklaim bahwa legroom untuk penumpangnya itu lumayan lega gitu. Nanti kita lihat saja aktualnya seperti apa. Tampak di sini saat kami sedang antri di dalam garbaratanya. Oke, ini sudah mulai masuk ke dalam pesawat. Okupansi tempat duduk di dalam pesawat ketika itu tidak terlalu penuh sih sebenarnya. Jadi kalau satu baris itu berisi 3 kursi, rata-rata sih ada kosongnya gitu. Seperti biasa ini kami tunjukkan kartu safety-nya Transnusa. Tentunya mengacu ke desain pesawat Airbus A320. Seingat kami di sini sih tidak disediakan in-flight magazine ya. Juga buku advertising apa ya, kayak in-flight shopping gitu ya, nggak ada. Tapi kartu doa perjalanan ada ini. Harus dibiasakan berdoa sebelum take off ya. By the way nih kalau kami perhatikan frame kursi di depan kami, warnanya kan kelabu kebiruan gitu. Warna ini seperti coatingan atau gimana ya? Karena di beberapa bagian itu mengekspos warna putih, mungkin ini warna dasarnya. Sedangkan aktual legroomnya memang cukup lega. Klaimnya Transnusa terbukti lah. Kalau mejanya sih oke, berfungsi dengan baik dan bisa ditarik juga gitu.
Fungsi meja yang bisa ditarik ini membantu untuk misalnya anak kecil gitu ya, yang butuh untuk mendekatkan meja ke tubuhnya supaya lebih mudah saat menyantap makanan. Safety beltnya berwarna merah. Kalau kami perhatikan fisiknya so-so aja, seperti terkesan tidak baru aja gitu. Tapi seharusnya dari segi fungsi sih masih oke sebagai safety belt, karena hal ini kan diinspeksi berkala. Sedangkan karpet lantainya juga sama dengan beltnya seperti sudah tidak baru gitu. Mungkin nanti setelah dibersihkan akan oke lagi visualnya. Footrest kami perhatikan juga tidak ada. Sementara penumpang terlihat sudah naik semua, tempat penyimpanan tas di atas tempat duduk juga sudah ditutup, pesawat sepertinya sudah siap akan take off. By the way, kami tunjukkan juga sandaran tangannya. Rangka plastik berwarna biru muda ini juga tampak sudah agak terkelupas di beberapa tempat, mengekspos warna dasarnya yang sepertinya agak putih gitu. Sementara pada kulit jok kelihatan ada titik-titik mungkin cat ya warna biru muda. Nggak tahu juga apakah ini warna coating yang digunakan untuk frame tempat duduk dan sandaran tangan. Bisa jadi memang sudah dilakukan renovasi interior pesawat. Ada ekses beberapa hal yang mungkin jika dibersihkan dengan lebih sempurna akan lebih baik lagi. Tapi kondisi saat ini ya sudah cukup lah. Toh hal-hal tadi sifatnya minor ya. Lampu akan menyala jika baterai terendam dalam air. 进入水中时灯会亮起。 Fluid ini ditiup untuk menarik perhatian. Lampu di dalam kabin sudah dimatikan, berarti memang pesawat sudah akan segera take off. Sementara suasana di luar tetap gerimis sejak sekitar 1 jam yang lalu. Ketika kami masih di ruang tunggu keberangkatan itu sudah mulai gerimis ya. Walaupun intensitas gerimisnya memang rendah saja sih. Aktual jam keberangkatan pesawat ini tepat waktu. Dari jendela pesawat terlihat bahwa pesawat mulai bergerak, taksi dan sebagainya hingga ke runway. Ketika pesawat mulai dipacu di runway, raungan mesinnya terdengar cukup kencang ya hingga ke dalam kabin. Sementara dari jendela terlihat aliran air hujan di luar badan pesawat mengalir karena laju pesawat yang semakin kencang. By the way, sebagai wawasan informasi saja, bahwa kecepatan take off pesawat Airbus A320 itu minimal adalah 240 km per jam. 240 hingga 265 km per jam lah. Jadi walaupun di dalam pesawat itu kita mungkin nggak ngerasa ya bahwa laju pesawat saat take off itu sekencang itu. Tapi ya memang demikian faktanya. Karena kalau kecepatannya rendah ya tidak cukup untuk membangkitkan gaya angkat ya. Gaya angkat itu kan yang timbul pada kedua sayap pesawat hingga secara fisika memungkinkan pesawat untuk mengangkasa. Flight Transnusa ini adalah tanpa layanan makan, jadi kami selalu bawa cemilan ketika akan naik Transnusa flight ini. Beli di ruang tunggu keberangkatan saja sebelum boarding. Dan karena sudah dini hari juga ya tinggal tidur saja di dalam pesawatnya. Sholat subuh ketika sudah waktunya kami lakukan di atas pesawat saja. Tayamum saja ya, mudah kok. Setelah sholat subuh kami sempat tertidur lagi sebentar dan kemudian bangun ketika sedang sunrise pas banget terlihat di jendela sebelah kiri tempat duduk kami ya. Waktu kurang lebih sekitar pukul 5.20-an ketika itu. Pesawat terpantau sedang berada di atas laut. Kalau estimasi kami sih di atas Batam atau ya seputarannya lah. Kalau kondisi penerbangannya sendiri secara garis besar itu berangkat di Guangzhou memang langit mungkin sedang berawan ya. Jadi setelah take off itu pesawat memang agak bergetar gitu terbangnya. Beberapa kali terasa turbulensi walaupun ringan, tetapi alhamdulillahnya pilot dapat merespons dengan baik. Sehingga secara keseluruhan kondisi penerbangan cukup nyaman. Apalagi setelah kemudian terbang terus ke selatan, tampaknya cuaca lebih baik. Sehingga kerja pilot pun seharusnya menjadi lebih ringan ya. Tadi garis pantai utara Jawa sudah terlihat dari jendela pesawat. Artinya pesawat sudah akan segera landing. Kecepatan jelajah pesawat Airbus A320 adalah 0,78 Mach atau sekitar 828 km per jam pada ketinggian jelajah 11.000 meter. Menjelang landing, pramugari dan pramugara seperti biasa menjalankan tugasnya, memastikan sampah dibuang pada tempatnya, penumpang duduk di kursi masing-masing dan mengenakan safety belt, serta lain-lain prosedur menjelang landing. Cuaca di luar pesawat terlihat cerah sekali, dan sekali lagi pilot berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Proses landingnya cukup halus, walaupun kami merasa, ya mungkin ini subjektif sih, bahwa pesawat Garuda itu mendaratnya lebih halus lagi, lebih smooth. Overall, experience kami naik Transnusa Guangzhou Jakarta kurang lebih seperti ini. Pertama adalah harga tiketnya relatif paling murah pada rute ini. Tentunya jika dibandingkan dengan Garuda Indonesia atau China Southern ya.
Detail harga tiket serta perbandingan dengan maskapai lain kami sertakan pada bagian akhir video. Kondisi pesawatnya sangat layak terbang, meskipun jika kita bicara tentang interior serta lain-lain dibandingkan dengan Garuda atau China Southern, ya kedua maskapai itu lebih baik. Pelayanan aircrew selama dalam penerbangan kami rasa oke, tidak ada yang perlu dikomplain, semua menjalankan tugas dengan profesional, sangat helpful juga terhadap para penumpang. Kinerja pilot yang kami rasakan ya, beberapa kali naik Transnusa ini juga oke. Hal keselamatan penerbangan secara umum juga tidak ada masalah. Ketepatan waktunya terpantau baik. Untuk harga tiket yang ditawarkan kami rasa ini worth it. Disclaimer-nya, hal-hal yang kami sampaikan tadi adalah terbatas pada hal-hal yang betul-betul kami rasakan atau experience kami selama naik Transnusa. Experience lain dengan nada berbeda pastinya bisa saja terjadi. Tetapi tentu saja tidak dapat kami sampaikan di sini karena experience lain tersebut tidak kami rasakan langsung. Oke, terakhir kami sampaikan hal tiket Transnusa. Ini kami cek via Traveloka ya. Jika kami batasi pada rute Guangzhou Jakarta dan tanpa transit, harga tiket Transnusa yang kami naiki seperti pada video ini adalah 3.016.000. Pada halaman awal ini sudah terlihat include bagasi 15 kilo ya. Pembanding China Southern adalah senilai 4.600.000 serta Garuda Indonesia itu 4.700.000-an. Tapi keduanya sudah dengan servis makanan dan minuman selama penerbangan serta TV monitor pribadi untuk hiburan selama in-flight. Jatah bagasinya pun lebih berat, China Southern 23 kg, Garuda bahkan 30 kg. Kalau sudah begini sih disesuaikan, dipertimbangkan dengan kebutuhan pribadi ya, karena masing-masing kita kan beda-beda. Jika tidak butuh bagasi terlalu berat, maka Transnusa bisa jadi worth it. Waktu penerbangannya juga berbeda-beda, jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Halaman berikutnya adalah pembanding lain ya, China Southern flight malam, serta Xiamen Air flight sore. Tapi harga tiketnya bahkan lebih mahal lagi. Berikutnya adalah flight details Transnusa yang kami naiki pada video ini. Flight 8B861, kelas ekonomi dengan bagasi kabin 7 kg dan bagasi 15 kg. Durasi penerbangan 5 jam 10 menit. Fasilitas lain yang bisa kita peroleh adalah bisa refund dan bisa reschedule. Sementara pembelian bagasi tambahan tidak tersedia ya. Kemudian menu makanan yang bisa kita pesan sebelumnya, kita bisa order via websitenya Transnusa. Kalau harga in-flight menunya Transnusa sih kami pikir masih rasional. Misalnya nasi ayam 59.000, omelet telur 49.000. Peta rute Transnusa sendiri terlihat di sini. Kota-kota dengan background kuning adalah yang dilayani oleh Airbus A320, sedangkan background hijau dengan Comac ARJ21. Oke, demikian secara keseluruhan experience kami naik Transnusa rute Guangzhou Jakarta. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi. Goodbye for now.